image. Sekarang atau video, data apa? Apa ya? Biasanya kalau kasih rekomendasi itu berdasarkan history belanja misalnya. Berarti lebih spesifik problemnya. Itu paragraf 1 itu boleh, ini paragraf 1, ini paragraf 2. Paragraf 3 berarti sudah membahas metode berarti itu adalah dari metode banyak ya, lebih dari satu jelaskan yang menyelesaikan masalah di atas. Kemudian mulai mengerucut, biasanya di sini paragraf terakhir, kalimat terakhir itu ada metode yang kamu interest. Satu metode dari SPL misalnya SAW, apalagi ya, dan metode lain-lain, metode 2. Jelaskan misalnya metode SAW dipakai untuk menyelesaikan masalah kemudian metode 2 dipakai untuk menyelesaikan masalah B, kemudian metode yang kamu interest itu dipakai untuk menyelesaikan masalah C misalnya, dan kemudian fokus ke metode interestmu. Jelaskan kelebihannya. Kemudian paragraf terakhir udah. Ini adalah apa yang akan kalian lakukan. Di sini pada penelitian ini bla bla menggunakan solusi yang bisa menyelesaikan masalahmu apa. Yang kamu interest, apa yang lagi kamu pengen implementasikan. Selesai. Berarti general knowledge ini seperti piramid terbalik ya, piramid terbalik. Jadi general knowledge di atas itu menjelaskan semua apa sih yang sedang terjadi di luar sana saat ini. Kemudian specific problem. Kita bawa misalnya ke Kota Palu. Ternyata di Kota Palu itu masalahnya adalah ini, soal tsunami, bencana, dan lain. Kemudian dalam dunia teknologi itu ada metode-metode yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka jelaskanlah. Ini dapat ini dari baca tadi yang Ibu sarankan adalah baca 10 atau berapa banyak paper untuk bisa kalian dapatkan ini. Yang di paragraf 3. Kemudian untuk tahu paragraf 4 pasti baca juga. Kamu pilih metode itu apa sih? Nah di sini, karena nanti akan ditanyakan juga pada saat kalian maju proposal. Kenapa kamu memilih metode itu? Jawabnya di sini. Jawabnya itu adalah lebih ke saintis ya. Jangan karena lebih mudah, Bu. Itu bukan alasan untuk memilih sebuah metode ya. Alasannya itu karena apa? Karena metode itu bagus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang mendukung dari kamu bilang dia bagus? Nah, cari di paper yang kamu baca. Berdasarkan penelitian ini, Bu, dia menyatakan bahwa metode ini sangat bagus untuk menyelesaikan masalah dengan data-data seperti ini. Sehingga saya menggunakan metode ini. Itu adalah jawaban yang bagus kalau kalian ditanya kenapa kalian pilih metode ini. Harus ada alasan yang jelas, tetapi jangan pakai karena sih lebih mudah loh. Kalian disuruh meneliti bukan untuk supaya kalian bisa
untuk memudahkan kalian bisa menyelesaikan masalah itu enggak, tapi untuk membuat kalian paham soal apa sih yang kalian kerjakan. Itu sebenarnya yang pengen iya mudah, tetapi pasti ada alasan di balik kenapa kamu pilih metode itu atau kenapa kamu fokus ke problem itu. Nah, kalau kenapa fokus pasti dijelaskan di dua, fokus ke problem itu kenapa dijelaskan di dua paragraf ini. Kenapa pilih metode itu dijelaskan di dua paragraf ini. Nah, ini adalah konklusinya. Saya nantinya akan membuat aplikasi apa dengan menggunakan apa. Biasanya ini adalah proses latar belakang. Nah, kalau misalnya sudah ke tahapan rumusan masalah, kemudian ini didengarkan baik-baik ya Ibu. Jelaskan ya, nanti karena Ibu akan tanya lagi pada saat misalnya proposal kalian sudah selesai kalian buat. Rumusan masalah itu adalah masalah-masalah yang akan kalian selesaikan. Misalnya, Ibu kasih contoh masalah yang sederhana. Masalahnya adalah saya Susan terlambat, selalu terlambat ke kampus gitu. Susan masalah ada masalah ini bebas ya, jadi dia variabel bebas yang tidak terlalu bergantung ke rumusan masalah. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan bahwa kalau ada rumusan masalahnya dua, maka tujuannya dua. Kok kenapa dua, Bu? Tujuannya karena tujuan di sini adalah tujuan kita melakukan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini kan ya. Jadi berarti kalau misalnya saya mau menyelesaikan dua masalah, baiknya berarti tujuan saya ada dua dong. Tujuannya adalah untuk Susan tidak terlambat. Saya belum pernah coba lebih mudah sih Bisa menyelesaikan kuliah. Mungkin ini bisa jawaban yang ini. Manfaatnya adalah Susan. Misalnya kalau tujuannya adalah agar, dua adalah berarti menjawab masalah di rumusan masalah ini. Ya. Nah, misalnya ada masalah, contohnya adalah cari jalur terpendek pada saat macet. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan jalur terpendek untuk bisa mendapatkan jalur terpendek pada saat macet dengan cepat. Ya. Berarti aplikasimu ini bisa membuat pencarian jalur terpendek itu lebih efisien walaupun pada saat macet. Kemudian agar membantu orang tersebut untuk bisa menuju ke lokasi yang dia tuju dengan cepat dan tepat. Jadi dia kan saling menjawab. Yang penting adalah saya punya masalah,
tujuan saya apa sih menyelesaikan masalah itu, manfaatnya apa sih, seharusnya juga bisa bermanfaat. Nah, berdasarkan juga masalah yang ada di atas gitu ya. Kalau batasan masalah misalnya ini terserah, misalnya di dalam ruang lingkup Susan banyak mengulang mata kuliah terlambat ke kampus, misalnya terlambat ke kampus itu hanya pada saat hari-hari tertentu, berarti dibatasi misalnya pada saat misalnya harus bantu Susan bisa tidak terlambat ke kampus Senin sampai Selasa karena bisa gitu. Batasan masalah misalnya dalam ruang lingkup kampus saja misalnya. Masalah itu bebas ya batasan masalah. Untuk membuat penelitian kalian itu tidak melenceng kemana-mana. Atau untuk membuat penelitian kalian itu tidak ditambah-tambah hal-hal yang persulit kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka bisa juga batasan masalahnya itu adalah untuk bisa sedikit dipakai untuk memperluas ruang lingkup yang kalian bahas. Karena mungkin batasan masalahnya terlalu sempit. Jadi kalau misalnya terlalu sempit, kadang datanya juga sedikit. Pada saat data sedikit, maka hasil dari pengujiannya itu biasanya jelek. Makanya kadang ada penguji juga memberi saran tolong diperluas ya, supaya pengujian ini nanti bagus, itu ketahuan. Kalau kalian memaksakan ruang lingkupnya kecil, akan sulit cari data kayak teman-temanmu yang atau seniormu yang ngambil data hanya pada satu klinik. Satu klinik itu berapa banyak sih pasiennya? Sedikit kan? Pada saat misalnya ibu minta kamu tolong uji aplikasi Moodle dengan 100 data. Dia nggak sanggup penuhi 100 data, hanya 100 data itu nggak sanggup. Ya karena memang batasan masalahnya terlalu sempit. Makanya ibu bilang kalau misalnya mau cari level level urgensinya dapat, metodenya bagus, tapi ternyata hanya diterapkan di tempat yang penggunanya hanya sedikit, itu susah. Makanya luaskanlah, misalnya sekota Palu gitu. Itu nggak terlalu berat. Malah saya mau cari data di mana? Banyak. Tinggal pergi ke klinik-klinik mana saja di kota Palu yang bisa kamu ambil datanya. Kalau misalnya dia ambil data di klinik ya. Kalau misalnya ngambil data misalnya saya data daerah titik-titik daerah rawan tsunami misalnya. Kan kalau misalnya hanya di daerah Talise kan sedikit. Tapi kalau misalnya sekota Palu kan lumayan banyak. Ambil dari setiap kecamatan ya. Nah, itu bisa ngebantu kita untuk dalam proses pengujian. Jadi nggak repot lagi. Seperti itu. Nah, silakan mulai buat bab 1 biasanya masalahnya di sini. Buat latar belakang. Rumusan masalah itu bisa diperbaiki nanti, tetapi mulailah dengan buatlah sebuah pertanyaan, masalah apa yang akan kalian hadapi di problem kalian. Kemudian batasan masalahnya, lihat ruang lingkupnya, datanya. Kemudian tujuannya, kalau terlalu batasan masalah kalau terlalu besar bisa dikurangi sedikit, kalau terlalu kecil baiknya dibesarkan sedikit. Tujuan dan manfaat itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Kemudian bab 2 itu kan hanya mengenai penjelasan teori ini kan bisa diambil dari paper-paper yang kalian baca tadi. Kita baca
10 paper. Listkan 10 paper ini di daftar pustaka ya. Bab 3. Kan 10 paper. Minimal 10 paper, ditambah juga boleh. Nah, di sini pakai aplikasi Mendeley atau Zotero. Saya bisa belajar sendiri, ini lumayan gampang. Kita akan berpikir perusahaan internet terbesar di dunia saat ini. Tentu benar, karena untuk bab 3 silakan diikuti tahapan-tahapannya di contoh pembuatan bab 3 yang ada di panduan kampus ya. Atau bisa kalian lihat lewat video yang Ibu tunjukkan. Nah, bab 3 ini sebenarnya ada tahapan yang memang kalian ikuti, kayak misalnya tahapan dari penelitian itu adalah membaca studi literatur, studi lapangan, berarti melihat data di lapangan, studi literatur berarti ngebaca paper ini tadi. Kemudian mulai perancangan, itu tahapan-tahapan umum, tetapi itu bisa kalian tambahkan sesuai dengan nanti kalian rasa apa sih yang harus saya lakukan di penelitian saya, bisa ditambah. Makanya di sini untuk bab 3 itu Ibu bebaskan, karena itu akan tergantung dengan topik yang kalian pilih. Cuman untuk penulisannya bisa kalian contohi dari panduan kampus, panduan jurusannya. Sama ada satu lagi, kalau bisa dihilangkanlah waterfall. Jadi tidak ada isi dari bab 3 itu ada waterfall. Ya. Kalau membuat flowchart, buatlah flowchart dari algoritma kalian sendiri, algoritma dari sistem kalian. Tahapannya apa, inputannya apa, outputnya apa, prosesnya apa, jelaskan di situ. Nah, kebanyakan adalah senior kalian tuh menunjukkan flowchart dari waterfall. Tetapi di sini dilihat biasanya di waterfall itu ada maintenance. Nah, sedangkan dalam aplikasi mereka gitu ya, kita kadang tidak perlu maintenance gitu. Maintenance buat apa? Kalau misalnya ada data baru ditambahkan, sedangkan data mereka itu adalah fix. Jadi buatlah flowchart itu sesuai dengan tahapan dari penelitian kalian. Tahapan dari cloud computing seperti apa? Buatkanlah flowchart-nya seperti apa. Tahapan dari JIS seperti apa. Pasti akan berbeda dengan tahapan dari cloud computing. Buat aja seperti itu, nggak ada waterfall, itu it's okay. Nanti biasanya contohnya akan ada waterfall, tapi jangan isi waterfall di proposal kalian ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Halo, sama yang hadir saat ini. Silakan mau ditanyakan, Dek. Jangan takut, jangan malu. Saya nggak menggigit. Saya, Bu. Siapa yang bertanya? Fauzi, Bu. Muhammad Fauzi. Silakan, Fauzi. Ya, itu bukan tadi yang di Barrister itu apa list paper yang kita baca kan, Bu, itu dibuat kayak daftar pustaka begitu, Bu, atau bagaimana? Ya. List paper yang kalian baca dibuatkan seperti ini kan, daftar pustaka. Ini buku daftar pustaka. Oh iya, baik, Bu. Kalau bisa dimasukkan di aplikasi Zotero Mendeley, berarti kalian pakai dia di sini atau di bab 2. Ini Ibu kasih contoh dulu. Ibu ada Tunggu ya. Ibu kasih contoh dulu. Ini ada gimana contoh dari
Nah, sini. Ini bentuk paper. Nah, ini contoh, Ibu share dulu. Bentuk pemakaian Zotero atau Mendeley biasanya seperti ini. Jadi kita mensitasi dulu ini, ya ini yang Ibu blok ini ya. Nih, biasanya ini tergantung dari tipe apa? Tipe daftar pustaka. Kalau Ibu pakai ini adalah tipe IEEE. Jadi IEEE itu dia hanya penomoran. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti bisa dilihat di bawah. Ya, di bawah ini. Nomor 1 ini punyanya Kumar dan Jung. Sistematik. Nah, ini nanti otomatis. Nah, kalau misalnya mau buat dia otomatis, itu adalah seperti ini. Buat contoh. Kelihatan yang tadi Ibu ketikkan buat kalian? Nah, di sini Ibu kan sudah install Zotero ya. Biasanya kalau sudah terinstall Zotero itu ada terinstall di desktop, kemudian terinstall juga di Microsoft Word kalian. Mendeley juga seperti itu. Tinggal mana yang gampang. Jadi tinggal pilih di lokasi mana kalian ingin menempatkan, misalnya metode bencana ya. Ya. Ibu mau masukkan karena lagi bahas bencana misalnya. Nah, pertama Ibu harus aktifkan dulu Zotero-nya di desktop. Update-nya di terima kasih Ibu share yang ini. Ini bentuk dari Adil, Zotero desktop ini tugasnya yang nanti di sini adalah tempat kita menginventarisir paper yang kita pakai, yang kita simpan ya. Nah, kalau sudah tersimpan di sini, ini gampang kita panggil. Kalau misalnya Ibu mau panggil di Word tadi. Nih, kita ke Zotero saja, kemudian add citasi. Nah, disuruh milih tipe apa gitu, daftar pusakanya. Nanti cari entar sesuainya pakai apa. Oke. Makanya di sini disuruh pilih judulnya apa. Misalnya ada disaster. Analisa sistem desain informasi. Saya pilih punya Harto. Masuk satu citasi. Kemudian Ibu mau masukkan di ujung sini gitu. Biasanya ya akhir paragraf atau sebelum koma itu boleh. Saya lagi. Jadi tadi ada. Nah, berarti ada dua. Ini kasih merah-merah. Di sini sudah pernah pakai belum? Belum, Bu. Terus ke daftar pustakaan kita sudah masukkan 2 ya. Citasi 1, citasi 2.
back ke daftar pusaka, gimana tadi citasi 1 dan citasi 2 itu langsung terprint di daftar pusaka. Kita masuk ke Zotero dulu. Zotero lagi. Kemudian add bibliografi. Nah, ya. Dia langsung terprint sesuai dengan tipe daftar pusaka. Tadi tipe daftar pusaka yang dipilih itu adalah IEEE, maka bentuk yang tertulis di sini sesuai dengan aturan IEEE. Kalau misalnya kita mau tambah lagi, walaupun daftar pusaka sudah terbuat, add saja sini. Saya akan pengaruh positif defiance. Nah, kita punya daftar pusaka yang ketiga. Ya, dia otomatis tertambah di bawahnya. Jadi nggak susah kan, daripada manual kalian melakukannya, di sini ada aplikasi yang sudah ngebantu. Tapi ya, kuncinya adalah dia harus tersave dulu di Zotero kalian. Itu ini Zoteronya. Gimana nyimpan paper itu, Bu, di Zotero? Ibu tunjukkan dulu gimana. Jadi di sini misalnya Google Scholar. Yang penting sudah terinstall ya. Iya, ibu lupa share. Stylenya itu adalah harus di. Ibu taunya pakai Zotero, ibu nggak tahu pakai Mendeley. Kalau sudah terinstall Zotero, biasanya dia bentrok sama Zotero. Jadi pilih salah satu, mana yang kalian cocok. Menilai dua-duanya bagus. Jadi ini misalkan kalian, ibu cari dulu bagaimana. Ibu pernah buat kalau nggak salah cara installnya, ibu lupa share ke kalian. Modulnya ibu sudah pernah buatkan. Jadi di sini install the Zotero connector for fireworks. Jadi kita harus install juga Zotero itu di browser kita gitu. Karena di sini nanti kita mau cari paper yang akan kita masukkan ke library Zotero kita. Install Zotero di sini, install juga Zotero di desktop. Yang nanti juga terkoneksi dengan Word. Sini. Soal connectors. Tergantung dari apa yang kalian pakai Chrome atau Safari atau Edge connector. Kalau sudah terinstall, tampilannya itu seperti ini dia. Ini kalau nggak salah. Bukan. Kita mau ke Google Scholar ya. Buka Google Scholar. Nah, kita mau cari aplikasi soal misalnya tsunami evacuation. Nah, yang muncul dia kotak ini. Kotak ini menandakan bahwa ada paper yang bisa kita save di Zotero kita. Zotero jalan. Share dulu layarnya. Zotero jalan di bawah ini bisa dilihat ya. Zotero di bawah ini jalan. Ini jalan. Sudah buat kita buat new collection. Kita mau simpan paper itu di Metopen. Nah, di sini yang bisa di-download ini ada yang HTML ini bisa di-download. Ini nggak bisa, ini bisa. Terus cara misalnya custom rank, karena ibu minta yang 10 paper itu kalau bisa 5 tahun terakhir, berarti 5 tahun terakhir itu dari 2000 berapa ya? 2016 ya? Search dari 2016.
Nah, berarti ini papernya semuanya dari 2016 sampai 2021. Kita tinggal klik saja. Kalau misalnya mau di-download, dibaca, berarti yang ini yang bisa dibaca ya. Yang ini PDF ini. Biasanya ibu ya kalau nggak bisa di-download ya ibu nggak jadikan ibu baca dulu, baru ibu jadikan citasi. Nah, pada saat di sini ibu sudah pilih misalnya yang pertama Enhancing a Tsunami Evacuation Simulation. Oke, saya pilih itu, pilih folder di sini. Ini folder dari library Zotero yang tadi kita buat, ada Metopen, kita pilih Metopen. Dan kemudian kita simpan lagi yang misalnya ini, Simulation Behavior Local Resident and Visitor in Kamakura, Jepang. Kita buka lagi kotak folder Zotero-nya. Tadi apa judulnya? Simulated Tsunami Evacuation in Kamakura. Oke, dia tersimpan di Metopen, juga sudah oke. Nah, kita tinggal cek di Zotero-nya kita, apakah tersimpan enggak? Nah, ternyata tersimpan sudah dua paper tadi yang kita save itu sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan di sini, kita balik lagi ke Word-nya kita. Saya mau tambah lagi dua paper tadi. Di sini misalnya, saya add tadi apa itu ya? Ini tadi Enhancing Tsunami. Oke. Terus tambah lagi yang satu, yang Kamakura. Letak lokasi dulu ya, baru pilih. Terus kan judul dari paper yang ingin kalian masukkan, klik enter. Nah, lihat di daftar pusaka itu sudah tertambah sampai 5. Ini tadi Enhancing Tsunami Evacuation Simulation sama Simulated Tsunami di Kamakura. Sudah ter-add dengan otomatis. Yang penting ada Zotero di Word-nya, Zotero juga di browser kalian. Ya, seperti itu ya. Ini mau ditanyakan? Di sini. Atau terlalu cepat Ibu menjelaskan? Tidak ada? Tidak juga, Ibu. Tidak juga. Bisa ya? Saya rasa bisa karena hanya aplikasi yang tinggal kita install dan pakai saja tools yang sudah ada. Tidak ada coding-coding di dalam Zotero. Lagi anak IT ya buat pakai aplikasi, install aplikasi itu pasti jago. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan soal tugas yang Ibu kasih buat bab 1 sampai bab 3 dan daftar pustaka. Nanti ini bersama ke ketua kelasnya ya. Ibu. Ya. Untuk yang link quiz 2 itu, Bu. Itu Link juga quiz 2? cuma diarahkan ke google.com. Iya, itu belum Ibu update. Oh, iya, Bu. Jangan Ibu update kan juga. Link quiz 2 sudah ada kuisnya, tinggal Ibu share semua. Jadi silakan, mungkin agak kerja keras minggu ini, tidak apa-apa. Saya rasa ini ilmunya penting sekali ya. Yang saya ajarkan, yang semua yang saya tahu kalian, mohon dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Karena saya dapat ini belajar bertahun-tahun, kalian dapatnya hanya 30 menit. Pembimbing saya pun sebenarnya nggak ngajarkan. Ngajarkan ini pada saat saya dibimbing. Jadi pelan-pelan setiap hari belajar. Nah, kalian langsung dapat.
yang cepatnya. Semoga bisa masuk. Kalau enggak, sayang sekali. Ya, nanti saya share ini di LMS juga. Jadi ini adalah yang akan kalian lakukan 1 minggu ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Berarti Ibu akan cek sampai bab 3 kalian. Sama seperti Ibu kayak asistensi ya. Atau mungkin kita ketemu di kampus, nanti kita asistensi langsung lebih bagus lagi daripada asistensi online biasanya hilang-hilang, malas-malas gitu. Oke, link kuisnya juga akan Ibu update. Ibu mungkin kasihnya 2 hari atau berapa hari untuk bisa kalian kerjakan karena lumayan juga banyak yang harus kalian kerjakan dalam minggu ini. Ada lagi yang bertanyakan? Maaf Bu, saya ingin bertanya, kelas A juga masuk di hari yang sama minggu depan Bu? Iya, kalau bisa di hari yang sama saja ya. Ini kalian cuma sedikit juga. Kelas A apa bentrok hari ini? Iya Bu, ada cloud computing juga kita Bu, tapi... Oh, ada cloud computing ya? Iya Bu. Tapi kalau ada... Kenapa? Kenapa, Dek? Tapi kalau Ibu mau gabung, nggak apa-apa sih Bu, karena kita juga cuma sedikit. Oh, Ibu belum cek. Nanti kita cari waktu yang bisa kalian semua. Ini, tapi dari sekian banyak kelas, cuma kelas A dan B yang menghubungi Ibu. Kelas C, D, E, F, kalau nggak salah ya. Itu nggak ada menghubungi saya. C, D, E. Nggak apa-apa kalau misalnya mereka nggak mau join, tapi kalau misalnya ada temannya yang berminat belajar, dan ternyata mereka nggak tahu, tolong dikabari. Nanti tetap jadwalnya sama dengan kita juga. Disatukan saja dengan kelas kalian. Saya kelas D, Bu. Oh, kelas D. Oh, ya, syukurlah. Ada kelas lain lagi selain kelas A, B, dan D? Nggak ada ya? Nanti tolong kabari, karena ini saya lihat 18-19, berarti teman-temannya juga ya. Tolong kabari, nanti kita usahakan satu pertemuan saja lah, gitu. Biar Ibu terangkan satu kali ke semua kalian. Berharapnya adalah keluar dari Metopen bisa buat proposal, walaupun judulnya itu nanti kalian tetap akan ubah. Tapi kalian sudah tahu apa yang harus saya lakukan pada saat saya buat proposal. Jadi itu bukan hal yang bikin kalian frustasi lagi. Jadi bisa insya Allah cepat selesai, insya Allah. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanya sampai sini dulu, nanti Ibu akan kabari kalau misalnya sudah Ibu update link kuisnya dan Ibu update materi install Zotero kalau nggak salah sama dengan tugas yang proposal 3 bab. Oke? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau misalnya tidak ada, sampai sini dulu kuliah kita hari ini. Ibu. Saya minta ya. Untuk absennya, Bu? Absen minggu ini? Di LMS. Di LMS cuma sampai tanggal 18 November. Oh, akan Ibu update kalau gitu. Baik, Bu. Hari ini Ibu absen di sini juga ya. Mohon aktifkan kameranya bagi yang bisa. Ibu mau screenshot. Oke, itu saja ya. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3, slide 1. 1, slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sudah join. Ibu harap dicek-cek kuisnya, kalau sudah bisa diakses, silakan dikerjanya itu belajar dulu ya,
topiknya soal apa, dipelajari dulu baru dikerja. Jadi sekali dapat nilai jelek, itu ibu anggap berarti kalian kerjakannya nggak serius. Walaupun ibu anggap saya bisa, kalaupun sudah baca pasti bisa jawab. Ya, jadi dibaca dulu kuisnya soal apa, dipelajari, baru klik linknya apa sudah bisa apa belum. Tapi intinya paling jam 12 nanti sudah bisa diakses. Kemudian kalau sudah kerja kuisnya, silakan mulai baca paper. Baca papernya searching saja di Google Scholar yang tadi, sambil coba-coba install Zotero atau Mendeley, baru mulai menulis. Nah, menulis jangan lupa Ibu sudah ajarkan di LMS itu di pertemuan berapa ya? Pertemuan 7 itu mengenai parafrase. Parafrase itu seperti apa sih? Nah, berarti cara nulis bab 1 itu adalah kebanyakan pakai parafrase, ya. Sebenarnya bab 2 juga harusnya pakai parafrase. Tetapi untuk kali ini Ibu masih it's okay lah, bab 2 belum parafrase, tetapi setidaknya ada citasinya. Berarti ada sumber di mana kalian ambil metode penjelasan dari metode tersebut. Asalnya dari mana? Yang penting ada itu dulu di bab 2. Tetapi di bab 1 itu harus full parafrase dari pikiran kalian. Gimana cara memparafrase? Silakan nonton videonya atau cari informasi di mana saja. Saya rasa tahu memparafrase itu adalah kita baca dulu, kita pahami, baru tuangkan yang kita pahami tadi dengan kata-kata kita sendiri. Itu gampang ya. Gampang dijelaskan, tetapi dipraktikkan sangat susah. Buat ibu saja masih susah, tapi belajar. Nanti gampang ceknya adalah tinggal lihat apakah kalian copy paste atau tidak. Copy paste berarti kalian tidak melakukan parafrase, pasti nilainya akan ada minus di proposalnya. Kalau tidak berarti alhamdulillah malah akan mendapatkan nilai plus. Oke. Oke, sampai sini dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.